mereka mereka kemudian yang dikutuk menurut Yesus, bukan sebaliknya. Bukan Yesusnya yang dikutuk, tetapi sebenarnya mereka lah yang dikutuk. Kita lihat di dalam pengakuan Bible itu sendiri, Matius 23, Yesus itu masuk di sinagoge di Baitul Maqdis. Kepada orang-orang yang ada di sana, Yesus mengatakan apa? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini. Maksudnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada kalian, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus itu sebenarnya bukan dikutuk, Yesus itu diberkati. Pada masa mana kemudian kalian orang ahli kitab akan berkata, diberkatilah Nabi Isa, diberkatilah Yesus? Pada masa beliau datang untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu saatnya. Pada saat mana kemudian orang-orang Yahudi akan melihat Yesus yang kedua kali? Pada saat beliau datang membawa tanda-tanda hari kiamat. Al-Quran Surah As-Sukruf ayat 61, Matius 24 nomor 27 dan seterusnya. Pada saat itulah kemudian ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi akan bersungut-sungut, memelas, mengemis, merintih, menangis, meminta pengakuan Yesus kalau mereka adalah umatnya, kaumnya. Coba kita lihat, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit? Karena satu-satunya saksi di hadapan Allah yang akan menjadi saksi kelak ketika orang-orang Yahudi Bani Israel membantah, menolak, dan kemudian menjadikan dia sebagai salah satu sembahan yang ada di atas muka bumi yang disembah oleh manusia. Beliau tidak dimatikan, beliau seketika diangkat. Untuk apa? Untuk menjadi saksi kelak. Makanya di Al-Quran itu diterangkan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka ahli kitab, orang-orang zalim yang ada di antara mereka, untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Makanya terindikasi kuat ketika pewarta yang menceritakan dalam Bible mengatakan bahwa kelak Yesus akan mengusir orang yang memakai namanya, orang yang bermujizat pakai namanya, orang yang mengusir setan pakai namanya. Itu fakta, itu real. Itu tidak bisa dipungkiri, itu kenyataan. Dan memang itu harus terjadi. Maka dari itulah saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu dikutuk, salah. Yesuslah yang mengutuk. Kita lihat rangkaian daripada Matius 23 dari data nomor 1 sampai nomor 36, bahkan sampai nomor 39, kita tamat mengkaji itu. Apa kata Yesus? Terkutuklah kau, terkutuklah kalian. Terkutuklah kalian orang-orang Yahudi, ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah mereka bertobat, kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta,
yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah yang tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apa yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang mengkuduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang ada diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Theos dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, yaitu belas kasihan, yaitu kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Ini Yesus sedang berbicara di hadapan seluruh umat Yahudi pada saat itu. Bukannya Yesus yang dikutuk, bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus kemudian yang dieksekusi, enggak. Justru Yesus yang menghardik mereka, mengutuk mereka. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Celakalah kamu, hai ahli Torah, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan yang dipinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Torah, orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan dan yang ditabur dengan kabur putih. Di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, wahai ahli Torah. Demikian juga kamu, hai orang Farisi. Demikian juga kalian. Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi tersebut. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi tersebut. Ingat, kamu adalah keturunan pembunuh para nabi-nabi tersebut. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kau bunuh, kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, titik 2, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Siapa yang dikutuk? Yesus atau angkatan yang ada pada zaman itu? Orang Farisi. Sementara Kristen berdiri di atas ucapan-ucapan orang Farisi. Orang Farisi yang mengabarkan. Kenapa enggak menerima pengabaran Yesus bahwa yang celaka adalah orang Farisi, yang celaka adalah ahli Taurat, yang celaka adalah mereka, orang-orang munafik, bukan Yesus? Kenapa justru percaya Paulus? Paulus mengatakan, terkutuklah dia, Kristus yang mati di atas salib, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Anda lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus. Celaka ini. Yesus yang mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah wahai engkau orang Farisi. Kok sekarang yang celaka Yesus?
Inilah makanya Al-Quran datang meluruskan fitnahan tersebut. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55, Allah kemudian mencanangkan Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui siapa? Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta. Yesus berdiri di hadapan orang-orang Farisi, dikumpulkan semuanya. Sejenak kemudian Yesus sebelum terangkat, apa katanya dia? Yesusnya mengatakan apa? Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang keluar dari kubur bukan aku, yang ditemui Ananias bukan aku, yang ditemui Paulus bukan aku, yang datang kemudian di Markus bukan aku, yang datang ke murid-murid makan ikan goreng bukan aku, yang keluar dari kubur pada hari ketiga bukan aku, yang datang di Pulau Patmos pun bukan aku. Inilah yang terakhir kau melihat aku, sampai kemudian kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Halilintar. Ini real, ini fakta. Tapi orang Kristen lo kok lebih percaya pengakuan Paulus kalau Yesus yang dikutuk, kalau Yesus yang celaka. Padahal Yesusnya yang mengatakan, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Oh, kok sekarang yang celaka Yesus? Ini perlu. Ini pendalaman materi. Jangan karena yang menyampaikan itu Muslim ditolak meskipun benar. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan ditelan meskipun salah. Padahal tujuan kami sebagai apologet Islam semata-mata hanya untuk menyadarkan saudara kami Kristen bahwa kami cinta kepada Yesus, kami sayang kepada Yesus, kami memuliakan beliau, dan tak ada secerca, setitik, sebenih pun rasa benci terhadap Yesus itu. Kami cinta kepada beliau. Makanya setiap kami mengucapkan nama beliau, Isa alaihi salam, atasnya keselamatan. Yesus alaihi salam, Yesus atasnya keselamatan, bukan kutuk. Saya kira ini sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan edukasi kali ini bisa menjadi penawar bagi kakunya hati, bagi kerasnya kalbu untuk menerima cahaya kebenaran. Islam misinya sebagai pembawa peringatan saja. Tak ada paksaan untuk menerima itu. Kami yakin Al-Quran akan ditolak, tapi apakah kemudian tak ada ruang sedikit pun di dalam hati saudara-saudara Kristen untuk menerima kebenaran Bibelnya sendiri, di mana Yesus yang mengutuk, di mana Yesus yang mengatakan celaka, 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 tapi kemudian yang dijual justru Yesus yang celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bang Kuncen, silakan kalau mau bertanya Bang Kuncen. Aku mau nanya. Dulu tamunya, Kang. Boleh saya tanya? Mbak Christian, sebentar, biar Bang Kuncen dulu yang dari tadi ya. Nanti habis Bang Kuncen baru Mbak Christiana ya. Bang Kuncen, silakan. Suaranya dibesarin Bang Kuncen. Iya Bang, pelan-pelan ada orang tua. Ya, silakan. Bang Arif, Assalamualaikum Bang Arif, Bang Handi, semuanya, Bunda Rahma, Waalaikumsalam. Dinda Alif, yang Santang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya gini loh Bang. Silakan. Di Al-Quran kan diceritakan apa tuh ya? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum ya. Iya. Dia tidak mati terbunuh, dia tidak mati tersalib, tapi yang mati terbunuh dan disalib itu yang diserupakan wajahnya. Otomatis kan dalam pandangan Islam yang mati itu bukan Yesus hanya. Dalam pandangan Islam. Ya, udah Bang, pertanyaannya udah. Iya. Oke. Kalau dalam pandangan Islam, saudara, tidak ada alasan. Iya begini loh Bang. Gak ada alasan bagi kita untuk menelaah Yesus yang disalib. Sedangkan orang Islam sendiri sering bilang
Alkitab Bible itu bertentangan dengan dogma Kristen. Nah, apa buktinya kalau Yesus tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib dalam Bible, Bang? Tolong dijelaskan, Bang, apakah memang mati terbunuh, salib, atau bagaimana di Alkitab? Oke, apa buktinya? Satu, sederhana saja. Bible, kitab kanonik, itu kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Dan memang betul-betul kumpulan-kumpulan cerita dari kesaksian-kesaksian yang ada pada zaman itu. Jadi bukan firman Tuhan selayaknya Nabi Musa menerima Torah. Kitab kanonik menceritakan kisah tersebut dari hasil kumpulan-kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang ada pada zaman itu. Apa yang menjadi rujukan kalau itu betul? Maka tidak ada rujukannya. Tetapi ini adalah cerita. Bagaimana kita menyikapinya? Harus bijak. Jangan kau terima sebagai firman Tuhan, tapi terima sebagai sebuah pemberitaan tentang suatu kejadian. Sederhana bukan? Sekarang, apa buktinya kalau Yesus itu tidak disalib? Yang pertama yang menginginkan penyaliban itu siapa? Pencipta langit dan bumi apa iya? Tidak. Gak mungkin. Apakah Yesus menginginkan disalib? Enggak juga. Lalu siapa yang menginginkan Yesus itu disalib? Tidak ada selain daripada iblis. Betapa banyak kemudian upaya-upaya iblis yang iblis lakukan untuk melenyapkan Yesus. Apa tujuannya? Kalau Yesus sudah lenyap, maka dia akan datang berpura-pura menjadi Yesus. Sederhana itu. Karena Yesus memiliki mukjizat, memiliki tanda yang dahsyat, memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu. Maka iblis ingin memanfaatkan Yesusnya agar supaya orang percaya kepada iblis. Makanya Yesus mengatakan, Bung, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Sekarang juga dunia dihakimi. Sebab apa? Sebab iblis telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Lalu kemudian Yesus mengatakan, sekarang ini dunia dihakimi, sekarang ini juga iblis sudah dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana iblis ini? Keluar dari mana? Dari surga. Sudah pernah terjadi pada zaman Adam. Lalu dari mana? Dari kubur. Karena iblis dilemparkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur yang gelap ketika kemudian iblisnya ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Maka yang datang kemudian kepada saudara-saudara Kristen itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang datang. Apa buktinya? Coba Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan kira-kira? Keturunan orang Islam atau keturunan orang Kristen yang akan di akhir zaman ketemu Yesus? Tentu keturunan orang Kristen. Mereka akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukan kami bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Sementara mereka bermujizat, semacam Andi Simon, siapa lagi? Lubis. Siapa itu? Lubis itu. Dia bisa mengobati orang, bermujizat pakai nama Yesus. Tetapi Yesus tidak mengenalnya. Berarti yang datang kepadanya memakai nama Yesus itu siapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesat datang memakai nama Yesus. Rusuli Lubis menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Andi Simon menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Sederhana kan? Jadi Yesus mana yang datang kepada mereka? Yesus Sibilisis, yang palsu, memakai nama Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Yang kedua, Bung. Yang tadi itu yang saya paparkan, kalau sekiranya Anda paham. Siapa sebenarnya yang dikutuk di atas salib? Yesus
atau orang Farisi atau ahli Taurat? Siapa yang celaka sebenarnya menurut Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi, atau Yesus? Menurut Yesus nih, kita membaca Matius 23, satu perikop. Ternyata yang celaka di situ adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, bukan Yesusnya. Berarti yang disalib ini siapa? Yesus? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mustahil itu. Apa alasannya harus Yesus yang disalib? Enggak ada, kecuali ingin nebus dosa. Itu jualan siapa? Jualan orang-orang Farisi. Kepada siapa? Kepada orang Roma. Orang Roma terima? Terima dong. Apa alasannya mereka enggak terima? Daripada mereka menyembah Agnososteos yang mereka tidak kenal, mending mereka menyembah anak manusia yang jelas-jelas datang di tengah mereka, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa bukti Yesus tidak disalib? Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana? Di dalam Taurat. Di mana lagi? Kitab nabi-nabi. Di mana lagi? Di kitab Mazmur. Ada enggak dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Ada enggak? Enggak ada. Dia mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Apa dalam kitab Torah tertulis tentang beliau? Salah satunya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen orang bersalah, terus mau dibenarkan dengan cara apa? Dosanya ditebus dengan menggunakan orang benar dibunuh. Kan kebalik dalilnya. Kebalik jadinya. Orang Kristen orang-orang bersalah, Yesus orang benar. Orang benar dipakai dibunuh untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Dalil terbalik berarti. Pada dalilnya, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, siapa yang bersalah di situ? Orang Kristen. Siapa yang dibunuh? Yesus. Harusnya dalilnya, bunuhlah orang yang benar, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Sekiranya yang dibunuh Yesus, tapi memang bukan Yesus. Bukan Yesus yang dibunuh, tapi orang yang bersalah. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Host, boleh saya jawab, host? Untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Silakan. Teman-teman Bang Panda sebentar, ngantri Bang Panda, ngantri ya. Kristen yang lain dulu, Mbak Kristina dulu, ini belum dari tadi ya. Yang tertib dong, Ini- satu-satu. Iya Bang, ini boleh 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan? Satu pertanyaan dulu, jangan dua-dua langsung. Satu pertanyaan dulu, silakan. 1 pertanyaan. Nih, pertanyaan saya, Yesus di surga itu sedang mempersiapkan apa, dan pada saat kedatangan yang kedua kali apa yang dia perbuat? Untuk kan dia akan datang nih ke akhir zaman yang kedua kali untuk menghakimi manusia. Apakah Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Karena kalau sebagai manusia, bagaimana mungkin dia menghakimi? Nah, itu jawab pertanyaan saya. Baik. Mungkin di Apakah dua menurut versi. pandangan Islam Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya. Oke, mungkin Ya. di dua versi jawaban gurundanya, Nabi Isa sama Yesus. Apa dulu gurunda? Di mute, Mbak. Iya. Ada suara angin. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam datang, itu akan Yesus menjadi Bang, Yesus yang saya tanyakan ya, bukan Isa ya, Yesus, karena 2 versi di Oke, Islam baik. itu Isa. Ini Yesus, Oke. tentang Yesus. Baik. Ketika Yesus datang, dia membawa tanda hari kiamat. Kalau yang asli ya, tapi kalau yang palsu enggak. Bisa mengatakan aku Yesus, bisa bermujizat, bisa. Melakukan tanda mujizat, bisa. Tanda dahsyat, bisa. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kristus palsu itu bisa melakukan itu semua. Tapi kalau yang asli datang, dia datang membawa tanda hari kiamat. Apa itu?
Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan dan seterusnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus dan Kristen-Kristen ini Yesus atau bukan? Bukan. Nah, Anda bertanya, apa fungsinya dia datang? Dia datang sebagai saksi. Makanya di dalam Yohanes 12:48 apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pertanyaannya sekarang, yang menyalib Yesus ini orang yang menerima Yesus atau orang yang menolak Yesus? Orang yang menolak. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang telah mendengarkan ucapanku. Ucapanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, yang menolak Yesus ditolak. Ending penolakannya penyaliban. Berarti yang dihakimi adalah orang-orang yang menyalibnya, dan orang-orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan, alias Kristen. Saya ulang dalilnya. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika saudara Kristiana dipanggil oleh Yesus, saudari Kristiana, iya Yesus, kamu jadi Kristen, iya. Yang berfirman supaya kau jadi Kristen itu siapa? Kau menyembah aku, ya Yesus. Yang berfirman supaya kau menyembah aku itu siapa? Kau makan babi, ya Yesus. Yang berfirman supaya kau makan babi itu siapa? Karena yang akan menjadi tolak ukur daripada penghakimanku adalah perkataanku yang pernah aku katakan di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Jadi kesimpulannya Bang Juma, Yesus di dalam Alkitab itu Yesus asli atau Yesus palsu? Ada dua. Jadi ada tokoh dua Yesus di situ, menurut Siap. Abang. Ya, Coba dalilnya buktikan ada dua tokoh Yesus di situ. Karena di situ kan memang Yesus ada satu tokoh. satu, Dari dua. kelahiran sampai kematian. Satu, dua. Yesus tadi ketika dia berkhotbah di tengah-tengah Enggak, menurut kaumnya. Bang Juma gini aja, apakah isi Alkitab itu asli? Ada Yesus di dalamnya? Asli. Tokoh Yesus. Asli Sudah, terjemahan berarti dari gini ya, kitabnya para penulis. buat teman-teman Kristen ataupun yang Muslim, Zuma sudah mengatakan bahwa tokoh Yesus di Alkitab adalah asli, bahwa Alkitab sesungguhnya asli dan murni. Belum Kisah juga Yesus dan dijelasin, udah Loh, menyimpulkan itu sudah gimana sih Mbak? Udah Ular Mbak, beludak. diam dulu di bawah, di bawah dulu Mbak, di bawah dulu. Ular beludak begitu. Di bawah dulu. Jadi Mbak. dia selalu ingin menjerat, ingin menyesatkan, ingin menipu. Asli kitab Anda itu asli hasil penyelidikan. Asli terjemahan. Asli. Seandainya Anda bertanya, apakah kitab saya itu firman Tuhan? Baru saya katakan bukan. Asli kitab Anda itu asli buatan Lembaga Bible Indonesia. Asli hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Asli dari buku yang tidak mendapatkan legitimasi, validasi dari Yesus. Asli buku Anda itu. Sama seperti komik ketika Anda tanya, Bang Zuma, apakah komik ini asli? Asli. Apakah majalah Bobo ini asli? Asli. Apakah surat kabar ini asli? Asli. Asli apa? Ya asli majalah. Asli surat kabar. Asli. Buku Bobo, majalah Bobo. Apa yang masalah rupanya? Anda ingin menjebak. Oh, itu tahun 3 sebelum Belanda datang. Sekarang nggak bisa lagi kalian menjebak. Susah. Karena kami lebih paham Bible daripada saudara-saudara Kristen. Kenapa Anda itu habiskan usia di Kristen tapi tidak paham Bible? Karena agama itu hanya kuat di doktrin dan dogma. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berakal. Anda menjadi Kristen bukan karena proses belajar. Anda menjadi Kristen karena doktrin, dogma. Karena di Kristen asyik. Di Kristen enak. Hah? Apa yang haram di Kristen? Nggak ada yang haram di Kristen. Enak di Kristen itu. Makanya kalian betah. Tapi kalian menjadi Kristen karena hanya keturunan. Bukan karena proses belajar.
Kalaupun nanti Anda belajar, aku mau jadi Kristen dengan proses belajar di Bang Suma, ya silakan. Yakinkan diri Anda untuk kuat. Karena saya yakin kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh dalam kitab Anda sendiri, Anda akan sampai kepada la ilaha illallah Isa Rasulullah. Yang dimaksud ada dua Yesus gimana bang? Gimana? Yang dimaksud ada dua Yesus dalam Bible tadi maksudnya gimana bang? Saya kasih contoh sederhana bang ya. Coba Anda buka kitab Lukas 22 nomor 6869. Boleh nggak Anda yang baca? Jangan saya. Aduh, aku nggak ada Alkitab bang. Oke. Ada nggak yang bisa baca di sini? Bantu saya. Bunda Rahma mungkin baca aja bun. Berapa Gurunda? Lukas 6869. Lukas 22. Lukas 22 nomor 6869. iya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan. Terus itu selalunya memanggil Bapak, Abba. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Matius 23 kata Yesus, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang asli yang udah duduk di Bapak bang ya? Ya benar. Makanya ketika Lukas 22 Anda baca, datat 43 dengan 44. Yesus berkata, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarkanlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu yang terjadi. Apa yang terjadi setelah itu? Data nomor 44. Maka seorang malaikat datang kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Apa tujuan malaikat turun? Apa tujuannya malaikat turun? Untuk menghantarkan dia ke salib? Tidak mungkin. Baca Mazmur atau Matius 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda baca di situ. Iblis mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, jika engkau betul-betul adalah Mesias, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di dalam kitab Mazmur 91 bahwa Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar enggak itu tertulis? Coba Anda cek di dalam Mazmur 91 sebagaimana ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur? Tuhanku akan datang mengutus malaikatnya untuk menatang aku di tangannya agar aku terangkat ke langit. Jadi setelah malaikat datang memberikan kekuatan, itu persiapan untuk Isra Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Yesus lebih dulu terangkat, beliau naik ke atas, sehingga yang disalib pengganti beliau. Apa buktinya? Anda coba berselancar ke Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Namanya pengarang, dia kan cuma mengarang, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Apa karangannya? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa apa? Dalam rupa yang lain. Gimana saudara? Kalau yang asli kan udah di sebelah kanan Bapak ya. Ya. Terus yang di sidang itu kan yang disalib bukan? Disalib. Iya, betul. Berarti yang asli kan di kanan Bapak. Karena nggak mungkin yang palsu itu kan ada di kanan Bapak kan ya. Gimana?
Kalau yang asli itu kan di kanan, di sebelah kanan Bapak. Iya. Kalau yang bukan asli kan berarti yang disalib karena yang di sidang itu. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan ini loh Bang. Kalau yang asli sudah di sebelah kanan Bapak, kan nggak mungkin loh. Maksudnya yang nggak asli itu kan, maksudnya nggak. Kalau yang asli emang disalib, apakah mungkin yang nggak asli itu ada di sebelah kanan Bapak? Yang jadi pertanyaan itu loh Bang. Kan Ya. nggak mungkin. Yang asli di sebelah kanan, yang palsu yang membisikkan kalian ke gereja setiap hari Minggu. Apa kalian pikir kalian ke gereja pada hari Minggu itu ada dalilnya? Enggak ada. Iblis datang kepada orang-orang yang sudah terjerat oleh tipuannya, membisikkan, menghembuskan tipuan mereka iblis ini kepada mereka. Apa katanya? Hari Minggu lo, emang kenapa paman? Ke gereja dong sembah aku. Enggak ada dalil. Tapi separuh dari penduduk bumi berbondong-bondong kemudian tunduk kepada sesuatu yang datang kepada mereka, yang membisikkan kepada mereka supaya mereka datang di sebuah gedung untuk memuji-muji yang bukan Tuhan. Kalau yang di sebelah kanan Bapak itu adalah Yesus yang asli, dia kan berarti orang baik lah ya. Yes. Nah, kalau yang disalib itu kan otomatis yang palsu. Berarti Yes. orang jahat dong, sesuai di kitab Taurat yang masih terkutuk. Iya, orang jahat, betul. Nah, berarti yang asli sudah terangkat dong ya. Iya. Berarti yang disalib itu palsu dong. Iya dong. Berarti orang jahat dong ya. Iya. Berarti yang asli udah di sebelah kanan Bapak ya. Iya. Kan pengakuan yang disalib mulai sekarang Yesus sudah di atas no. Iya, aku menggunakan logika aja sih Bang. Hah. Ya masuk akal sih. Nah sekarang penguatnya di mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat dan orang Farisi selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Tanda untuk angkatan jahat. Kan yang disalib itu kan Malam Bang Kian, Shalom. 5 juga itu Guru. Iya, salam. yang disalib itu kan udah mati ya. Terus dia bangkit. Dengar dulu debatnya itu. Kan Yesus sebelum terangkat atau mati itu kan dia bilang ada tanda buat angkatan jahat. Nah, yang Yesus palsu ini kan udah mati itu ya. Dia hidup, terus dia ngasih kabar ke angkatan jahat dong Bang, orang-orang dia. Iya, betul. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor selanjutnya, sampai nomor 33. Anda baca itu di situ. Intinya di mana? Nomor 4. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. 1. Di data nomor 24-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang mampu melakukan tanda dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Bung, apakah bangkit dari kematian pada hari ketiga itu tanda yang dahsyat? Dahsyat.
Apa fungsi kemudian kebangkitan pada hari ketiga? Menurut orang-orang yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu ini, dosanya sudah ditebus. Bukti Yesus itu Tuhan. Adam mewariskan dosa. Fitnah. Yesus mati dikutuk untuk menanggung dosa Kristen. Bangkit mengalahkan maut. Menjadi Tuhan bagi Kristen. Apakah itu penyesatan? Jelas. Kenapa penyesatan? Sebab Tuhan tidak mungkin kemudian mati. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia dan dibunuh manusia. Keluar dari kubur juga ini. Malam Bang Suma, malam Bang Suma. Malam Bang Suma. Malam. Boleh saya tanya Daeng dari Makassar ya? Iya. Ya. Iya. Bentar, saya mau agama lu tanya, apa coba dulu? tunjukkan di saya Allah atau Allah ditulis dalam sejarah atau hadis manapun, tolong sampaikan ke saya. Apa Baru saya ini? debat dengan Anda. Maksudnya apa, Bang? Ya, di mana dalam Al-Quran tertulis Allah yang ada dalam Al-Quran dengan hadis? Ada nggak ditulis? Al-Quran itu isinya semuanya asma Allah, nama Allah yang tertuang Ada di Allah sana. ditulis nggak? Siapa? Diam siapa dulu, yang lagi menyaksikan? dijelasin, siluman siapa botol. yang mengetahui? Yuk, lagi dijelasin. Kita sampaikan dulu. Gua turunin dulu, lu di bawah Dia dulu nih, kalau Mak. Jangan. berargumen, Biarin Biar, Gurunda biar. di bawah dulu. Dia gitu terus Gurunda. Nanti naik lagi dia. Dijelasin dulu aja Gurunda. Bang, Iya. Bang, Iya. Bang, yang Gimana, Yesus, gimana? Kan Yesus sudah di sebelah kanan Bapa lah ya. Iya. Nah, Yesus yang bangkit dari kubur ini, ya saya percaya, jadi percaya kan. Itu adalah Yesus palsu kan ya. Iya. Masuk akal. Iya. Nah, terus dia kan mengabarkan kepada angkatan jahat sesuai nubuatan Yesus sebelum dia mati atau terangkat kan. Betul. Nah, angkatan jahat ini berarti Yesus palsu ini mengajarkan ajarannya ke angkatan jahat kan? Iya, betul sekali. Betul itu, Bang. Apa ini saya simpulkan, mohon dipahami. Jadi Yesus memberikan dua tanda. Tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar. Tanda untuk angkatan jahat tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Tanda untuk angkatan jahat itu apa? Anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk angkatan benar apa? Tertulis di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31, 32 dan seterusnya. Murid-murid angkatan yang benar bertanya, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Nah, angkatan benar yang bertanya, minta tanda. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan Yesus kepada angkatan benar. Tanda kedatangan Yesus untuk angkatan jahat, anak manusia akan keluar di tengah-tengah kuburan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yudas ini anak manusia? Manusia. Anak manusia. Apakah Yudas menerima suap Iya, untuk membunuh orang benar? dia memberitakan keberadaan Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu cocok dalil itu untuk Yesus atau untuk Yudas? Yudas. Untuk Yudas. Apakah cocok Yesus keluar dari kubur atau Yesus keluar dari langit? Yesusnya kan masih di Cuma hidup ke dunia. Iya, sekarang kan dia di langit, Bang. Nanti akan nampak dia turun, nampak di bumi, di langit. Iya, Dan untuk semua, seluruh untuk manusia semua. akan melihatnya. Pertanyaan saya, apakah pantas Yesus keluar dari kubur atau Yesus lebih pantas keluar dari langit?
dari langit. Dari langit. Simpel aja kok. Ini apa dibahas? Pakai akal bang, pakai akal. Jangan pakai kebencian. Benar, semua yang terlalu bahasnya salah. Bahas dulu Al-Quran itu Al-Quran bagi baru jelas. Al-Quran Itu loh. terlalu Itu berat. dengar Bang Suma dengar. Al-Quran terlalu berat. Wong Bible Bang bahasa Suma Indonesia kalau aja sama anda gak kategori paham. Bang Suma dengar Bang Suma dengar. Kalau sama Terlalu berat Al-Quran itu bang. Bang Suma Itu adalah kali. penginjil. Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan. Bible aja catatan manusia orang dilai kok. Anda nggak Sudahlah, paham. cuma kamu tadi menyatakan Yesus di dalam Alkitab benar, tapi kamu menyangkal. Aneh kamu. Tadi kamu menyatakan ucapan di dalam Alkitab Yesus adalah Halo Bang Bima. Ya gimana? Nggak nyambung ya. Dapat saya simpulkan kan ayat kitab ini seperti puzzle ya Bang ya. Nyambung Iya. di sini ya. Dapat Iya. saya simpulkan dari keterangan Bang Zuma tadi itu ada 3 Yesus loh Bang. Banyak. Nah, yang sebelah kanan Bapak yang disalib, terus yang ketiga yang bangkit dari kubur. Ada 3 dong. Ada banyak. Ada banyak. Ananias. Oh iya. Yang dilihat kemudian Maria dikubur yang dikira tukang kebun. Yang datang kepada Markus dalam rupa yang lain. Yang datang ke Pulau Patmos. Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada para murtadin. Kan Yesus mengatakan Kristus palsu. Berarti banyak Kristus. Oh iya. Iblis emang cuma satu bang. Barakallahu fikum kikocat bang. Iblis itu cuma satu. Ini satu cuma setannya banyak Bang. Pasukannya yang banyak. Betul. Ini pertanyaan pamungkas buat saudaraku Kuncen. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab kepada muridnya, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." itu Berarti- perkataan Yesus menyatakan bahwa akan ada nabi lagi selain Yesus, nabi-nabi palsu. Nah, nabi di zaman ke-7 itulah nabi palsu. Makanya Yesus menyatakan, bukan, Mbak. jangan ada lagi nabi, berhati-hatilah. Ketika Yesus naik ke surga, dia memperingatkan akan ada nabi-nabi palsu. Siluman sawah bisa diskusi dengar. nggak? Siluman sawah bisa diskusi nggak lo? Dengarkan ya, nggak usah kalian bawa-bawa Yesus dalam Alkitab, sementara kalian itu orang Muslim. Ini- Iya, diam Yang menjunjung dibuang nabi aja. kalian. Tunggu. Jangan. Biar Jangan kau lu, ditanggapi, biar Enggak, ditanggapi. kalian Kau diam dulu, pelajari Mbak. Al-Quran aja. La ilaha illallah. Biarin Bunda Rahma. Pelajari Al-Quran kalian. Jangan bahas-bahas Alkitab. Gini Bu Christian, saya menghargai Ibu sebagai seorang Kristen. Nggak sebaik-baiknya kalian. Aku juga Memang gejolak amarah itu akan muncul ketika keyakinan kita itu disenggol. Tapi Nah, tujuan ya kami itu sebaiknya boleh nggak saya berbicara Ya, dulu Al-Quran. gantian kita berbicara gantian, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Habis ini Ibu bicara sampai mulut Ibu robek juga boleh. Saya kasih data kepada Ibu. Tolong hargai ini Bible. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anda Kristen-Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kolose 1 nomor 15 Anda dengarkan. Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin Anda belum paham, Anda belum nangkap, saya balik dalilnya. Kolose 1:15, dengarkan baik-baik. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah yang sulung yang lebih utama dari yang diciptakan, dari segala yang diciptakan.
Lihat kedudukan Kristen di sini. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaan, Yesus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekarang siapa yang ngaku-ngaku Kristus di sini? Siapa yang setara dengan Kristus? Saya kasih dalil, Bu. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua, wahai orang-orang Kristen yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Ketika kemudian ada polisi menggunakan pakaian polisi, apa namanya? TNI atau polisi? Polisi. Ketika ada orang menggunakan seragam TNI, orang itu apa namanya? TNI. Ketika ada orang menggunakan pakaian Kristus, orang itu apa namanya? Kristus. Kristen adalah Kristus, Kristen adalah anak sulung, Kristen adalah yang utama dari segala ciptaan, sama seperti Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa Kristus palsu di sini? Yesus anak Maria atau Kristen ini? Jawab. Siapa yang palsu? Jangan panggil saya abang. Jawab dulu. Siapa yang Kristus palsu? Tulisanmu aja Bang Juma. Siapa yang Kristen palsu? Yang Kristus palsu? Kristen di antaranya Anda atau Yesus anak Maria? Silakan. Kalian saudara-saudara Kristen adalah manusia yang paling sombong di atas muka bumi ini. Manusia yang paling sombong di atas muka bumi adalah kalian. Kalian mengaku bukan hamba sama dia, si Juma ini. Sekarang apakah Anda masih hamba Tuhan? Kutanya dulu, apakah Anda masih hamba Tuhan? Dengar ya, yang abang nyetak, Bang Juma dengar dulu. Iblis bukan hamba Tuhan, Kristen bukan Ini hamba aku Tuhan. boleh jawab nggak? Kamu bisa diam nggak gantian? Anda tidak Diam menjawab dulu, pertanyaan aku mau. saya. Anda ingin Lalu bernarasi saya belum liar. ngomong, kamu- Pertanyaan saya, apakah Anda ini masih hamba Tuhan? Saya adalah pengikut Kristus, pengikut Nggak Yesus. bisa jawab Ya kan? sudah, Apakah Anda adalah hamba Tuhan? saya pengikut Yesus sejati. Kan tidak Sudah. bisa. Anda bukan pengikut, Anda adalah anak sulung, Anda adalah yang sulung dari segala ciptaan, dan Anda adalah Kristus. Saya sudah menyajikan dalil. Anda tidak sadar Ini, karena Bang. Anda sedang dijerat oleh penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menjerat banyak orang, Kamu ini menyesatkan banyak orang. framing gini. Gini dengar ya, kita pahami ya. Si Juma ini membawa dalil dalam Alkitab, Kamu bukan Ini lagi saya mau hamba. ngomong, Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu bukan hamba melainkan anak. Yesus bukan hamba melainkan anak. Kedudukan Yesus dan kedudukan Kristen sama-sama anak Tuhan, bukan? Kedudukan Yesus dan Kristen sama-sama Kristus, bukan? Kedudukan Kristen dan Yesus sama-sama anak sulung dari segala ciptaan, bukan? Islam datang hanya untuk memberi peringatan. Islam datang hanya untuk memberi peringatan dan kemudian berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketika Anda menggunakan akal sehat, Anda akan mengatakan, Bang Suma, dengan meneteskan air mata, aku mengucapkan terima kasih Bang. Berkat kamu aku bisa terbebas dari api neraka jahanam. Itu kabar gembiranya. Peringatannya, ketika Anda kemudian membantah dalil dalam Bible Anda, peringatannya, siap-siap masuk ke neraka diusir oleh Yesus. Gimana Kristus-Kristusku? Teman-teman Kristusku yang palsu? Saudara-saudara Kristusku yang berpakaian Kristus? Seorang Kristus menggunakan seragam Kristus, wajar bos, memang dia Kristus. Seorang polisi menggunakan pakaian polisi, wajar bos, memang dia polisi. Tapi seorang yang bukan polisi menggunakan pakaian polisi, gadungan. Seorang yang bukan Kristus menggunakan pakaian Kristus, gadungan alias palsu. Dalil Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Juma, selamat malam.
Malam. Kau datang ke Papua, di pegunungan kami menunggu kau di sini. Buat? Ajarin kami. Buat apa? Bangsat, kau sibuk ajar agama Kristen, tidak sibuk Jangan dengan diturunin, agamamu. jangan diturunin, biarin. Jangan diturunin, saya gedein. Jangan diturunin, Cecep. Aduh. Lepaskan dipilih. ininya. Lepaskan ini moderatornya, Bang. Gak usah dikasih. Iya, saya lepasin dulu. Sok tahu kita yang berdialog, dia yang sibuk di bawah. Naik lagi pas bos. Halo bang. Iya. Berarti Yesus yang keluar dari kubur dan mengajarkan pengajaran itu kan Yesus palsu ya? Gimana? Yesus yang keluar dari kubur itu kan mengajarkan ajaran dia, sedangkan Yesus yang asli kan sudah di sebelah kanan Bapa. Dan Yes. di suatu saat nanti lah ya. Nah, yang diajarkan oleh Yesus palsu itu berarti orang-orang Kristen gitu. Lalu itu makanya saya bertanya tadi, Bang. Apakah berhasil penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan. Yesus mengatakan, mereka akan menyesatkan orang banyak. Yesus pembohong atau bukan? Yesus yang asli, Iya, pembohong atau tidak? bukan membohong. Kalau dia mengatakan mereka Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang, apakah betul-betul akan terjadi? Akan terjadi. Nah, mana banyak orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Ya yang mengikuti Yesus palsu lah. Siapa namanya pengikut Kristus ini, apa namanya? Yang orang-orang yang diajarkan menyembah Yesus itu. Tahu nggak saudaraku? Kristen itu memakai nama Yesus loh di situ. Kristen itu kepanjangannya pengikut Kristus. Berarti mereka memakai nama Yesus. Mereka menggunakan nama Kristus. Itu maksudnya. Oh, jadi karena palsu itu bang. Gimana? Jadi karena orang Kristen itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang keluar dari kubur. Taruhlah misalnya bukan Kristen, saudara. Anda tadi mengatakan Yesus tidak mungkin berbohong dan pasti akan banyak orang disesatkan oleh Kristus palsu. Taruhlah bukan Kristen. Anda mengatakan Yesus bukan pembohong. Kalau begitu harus ada selain Kristen. Siapa pengikut Kristus selain Kristen? Tunjukkan kepada kita. Ada? Sih bang, Ya? Kristen doang. Kristen doang. Kristen doang. Di ajaran Kristus kan ya. Iya. Ajaran Kristus itu adalah hukum Taurat. Bukan Itu ajaran yang di Kristus. langit, bang ya. Gimana? Bukan mengikuti Kristus yang di langit loh ya. Ya, Kristus yang di langit itu sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka kemudian percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebelum Yesus terangkat ke langit, segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Ada nggak firman di antara firman yang disampaikan kepada muridnya? Akulah Alfa dan Omega. Ada nggak? Wah, nggak tahu saya cuma. Nggak ada. Akulah awal dan akhir itu nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan kalimat itu? Nggak tahu saya. Nggak pernah. Ada nggak Yesus pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga, di bumi atau di surga? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kalimat-kalimat yang digunakan oleh Kristus ini sehingga melahirkan agama Kristen itu kalimat yang tidak pernah Yesus ucapkan ketika dia sudah menamatkan semua firman yang disampaikan kepada kaumnya Bani Israel dalam Yohanes 17 nomor 8. Bang, gini loh bang. Iya. Aku percaya kalau Yesus yang sekarang itu belum turun masih di langit lah ya. Dan Iya. belum ke manusia manapun. Masuk akal lah itu. Nah, kan Yesus itu kan sudah menamatkan ajarannya Iya. sesuai omongannya yang bilang segala yang sampaikan semua ya. Betul. Nah, yang dia bilang itu ada roh kebenaran tuh maksudnya gimana bang ya? Pernah dengar? Nah, roh kebenaran, apakah kita manusia ini punya roh? Enggak, yang jadi masalah gini loh bang. Berarti kan Yesus itu kan kayak seolah-olah
tugas gue sampai di sini aja gitu loh, nanti ada lagi gitu loh Bang. Memang begitu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan. Bang, yang itu yang mau aku tanyain loh Bang. Gimana? Kan ya, kan ada roh kebenaran ya. Iya. Orang-orang Katolik atau Kristen seperti akulah nganggapnya kan ajaran Roh Kudus yang akan datang. Nah, sedangkan Yesus yang asli itu kan masih di langit gitu loh Bang. Iya. Itu jadi roh kebenaran itu siapa gitu loh Bang. Sedangkan Ya, makanya saya tanya tadi Bang. Makanya saya tanya. gitu, Bang. Sedangkan yang diajarkan roh kebenaran itu kan sedangkan yang dianggap orang-orang Kristen itu kan roh kebenaran itu kan yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dong. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Apakah manusia itu adalah roh? Manusia adalah roh. Ya. Maksudnya? Apakah manusia itu makhluk yang terdiri dari roh? Iya. Bagus. Itu dulu. Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang. Berarti satu, roh adalah manusia, kebenaran adalah roh kebenaran, sama dengan manusia yang mengajarkan kebenaran. Betul? Ajarannya lah ya. Ya, betul? Nah, sekarang antara Anda dengan saya, siapa yang memiliki roh kebenaran? Saya mengatakan Yesus itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu roh kebenaran yang berbicara atau bukan? Gimana? Yesus manusia 100%. Dan 100% bukan Tuhan. Manusia 100% Bang. Sesuai yang di Alkitab ya, Nah, itu roh kebenaran atau bukan yang berbicara? kebenaran. Kebenaran. Kalau kemudian ada orang melihat Yesus di lapangan jarak 10 meter dari dia berdiri, lalu ditanya, itu siapa menurutmu? Lalu orang itu mengatakan, itu adalah Tuhan. Kira-kira orang ini roh kebenaran atau bukan? Bukan, karena Yesus asli kan masih di langit. Bukan. Berarti roh kebenarannya itu bekerja di saya melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Yohanes 16, 13, 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang mengatakan Kristus itu mati terkutuk? Islam atau Kristen? Kristen. Memuliakan atau tidak itu? Menghina sih Bang. Sedangkan roh kebenaran ketika datang kata Yesus memuliakan aku. Orang Kristen mengatakan Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Yesus tidak mungkin disentuh oleh tangan-tangan jahat. Orang Kristen mengatakan Yesus diludahi mukanya. Ini penghinaan yang sangat mengerikan terhadap Nabiullah. Umat Islam datang mengatakan tidak mungkin Nabi yang luar biasa yang lahir tanpa ayah yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat mukanya diludahi oleh orang-orang kafir. Itu mustahil. Berhenti dari menghina Yesus. Orang Kristen mengatakan Yesus itu ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Umat Islam mengatakan jangan kau pereksekusi kemudian Nabiullah. Dia orang suci. Tidaklah mungkin Tuhan membiarkan hambanya yang suci itu ditelanjangin di depan umum. Ketika orang Kristen mengatakan wajahnya ditonjok, umat Islam datang, berhentilah mengatakan Yesus itu seperti maling ayam. Itu penghinaan bagi Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan dia diseret, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditampar, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh, umat Islam menangis. Apalah yang merasuki saudara-saudara kami Kristen sampai saudara kami Kristen pingin kali Yesus itu mati dengan celaka? Bukankah Yesus itu punya Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat? Bukankah malaikat bisa dipanggilnya untuk membantu dia? Kenapa pula dia harus teraniaya seperti itu? Untuk dosa-dosa kami, bukankah Tuhan cukup berkata
berkata, dosamu telah kuampuni, maka dosa-dosa kita akan terampuni. Kenapa pula dia harus mati terkutuk? Atau ini hanyalah rekayasa setan? Menurut saudara Kuncen, bisa nggak Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita tanpa harus ada penyaliban? Setahu aku dari sebelum ada Yesus itu ya cukup bertobat sih ya. Bisa. Gantung kan terbalik, masa iya yang Yesus palsu di langit itu lah. Nah yang katakan Yesus asli di langit itu loh. Ya emang. Sebelah kanan Bapak apa di langit? Dia di langit bang. Sebelah kanan Bapak. Sebelah kanan itu maksudnya di bawah penguasaan Bapak. Iya, saya paham. Iya. Coba Anda baca di dalam 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku, yang atas namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuh, Tuhan mengampuni dosa dari langit. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Ini cuman rekayasa Paulus in the gang. Kita tinggal mengangkat tangan kok. Ya Tuhanku penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Aku menyesal atas segala dosa yang kulakukan. Terhapus nggak? Terhapus. Makanya Nabi Muhammad itu datang. Dalam Al-Quran diterangkan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau datang untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Bukan untuk menebus, tapi mensucikan manusia. Itulah hebatnya Nabiku. Beliau menghapus, dia penghapus, dia mensucikan. Tidak seperti yang dipahami orang Kristen, Tuhannya menebus. Kalau kita menebus bang, seperti ini analoginya. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya dengan membayarnya 1 miliar. Ketika saya ambil kembali 1 miliar itu hanya selama 3 hari, utang Anda lunas nggak? Gimana bang? Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang melunasi, menebus dosa utang Anda 1 miliar itu dengan memberikan Pegadaian uang saya 1 miliar. Lunas nggak utang Anda? Lunas. Ketika 3 hari kemudian saya datang menarik kembali uang saya yang 1 miliar, bagaimana dengan utang Anda? Lunas atau tidak? Punya utang lagi lah. Berutang lagi. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa Kristen, terhapus dosanya orang Kristen. Oke, mati dia. Tapi ketika dia hidup kembali, gimana? Gimana dong? Gimana? Gimana? Harusnya kalau Yesus menebus dosa kalian, terhapus-hapusnya, Yesus nggak bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Kok kamu nebus orang dengan nyawamu, kau berikan kematian untuk dosa-dosa orang Kristen. Tapi kok cuma 3 hari doang. Hari keempat berdosa lagi. Sampai lu nelpon, Bang Suma lu jahat ya. Kenapa? Katanya lu donasin. Emang, tapi kan kamu cuma 3 hari. Ini aku ditagih lagi bang. Gimana dong? Pantaslah kemudian Paulus mengatakan dalam Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus? Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati karena dosa. Berarti Paulus ini cuma ngeprank dia. Barakallahu fikum. Ngeprank. Harusnya kalau Yesus itu menebus dosa dengan mati di atas tiang salib, ya jangan bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Ini malah bangkit. Ada yang keliru di sini, ada yang harus diluruskan di sini. Anda nelpon, Bang Suma tega banget ya.
Apa? Aku udah senang-senang, utang saya udah lunas. Tahu-taunya hari keempat orang pada datang, angkat kulkas, angkat lemari, angkat rumah, bahkan sempakku pun diambil. Ternyata ente cuman berpura-pura. Begitu juga orang Kristen, kata Paulus. Ketika kemudian Yesus mati untuk dosa kita, tepuk tangan, kata pak, senang-senang Kristen, mabuk-mabukan, makan semua yang diharamkan, wah pesta mereka, cak. Ternyata di hari kemudian ditagi. Kata Paulus, jika Kristus ada di dalam diri lo, maksudnya lu udah percaya Kristus nih yang datang kepada gue nih, kata Paulus, lu akan mati dalam dosa lu. Roma 8 nomor 10. Pertanyaannya, orang yang mati dalam dosa itu kemana kira-kira? Ke neraka, Bang. Berarti Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ada enggak yang mau ditebus dosanya cuma 3 hari? Ada enggak? Kalau umat Islam, ketika kita mengangkat tangan, meneteskan air mata, ya Rabb, ampuni dosa hamba ya Rabb. Hamba berjanji tidak akan melakukan dosa ini lagi. Menangis, tak ada perantara, tak ada penebus. Kita langsung dengan Tuhan kita. Ngapain pakai perantara? Wong kita punya hak berdialog dengan Tuhan kita sendiri kok. Tuhan itu maha penyayang katanya. Tuhan itu maha pengasih katanya. Tuhan itu maha mendengar katanya. Tuhan itu maha melihat katanya. Ngapain harus diwakilkan? Bukankah kita ini adalah miliknya? Bukankah roh ini adalah miliknya? Terus kenapa kita enggak curhat langsung kepada Allah, kepada Tuhan kita? Ya Rabb, aku punya dosa, maafkan aku ya Rabb. Engkau maha pengampun. Ya dimaafkan. Dan umatku di atas yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Begitu juga kalau Anda sudah berbalik, Bang Suma, aku ngalah, aku nyerah. Aku tidak ingin hidup dalam kebimbangan dan hidup dalam agama ilusi. Bimbing aku, Bang Suma. Maka seketika dosa Anda dihapuskan. Bang, Ya, silakan saudaraku. Yesus kan itu datang untuk menebus dosa waris kan ya, setahuku ya. Terus Nah, Yesus sendiri pernah berkata-kata tentang dosa waris gitu loh. Apa dosa waris itu ada setelah Yesus mati atau di kitab-kitab sebelumnya zaman Yesus ada istilah dosa waris itu loh, Bang? saudaraku, aku ingin memberikan pandangan yang luas tentang dosa. Coba Anda buka dalil Ulangan 5. Sama-sama kita mendengarkan, kita nyimak. Yang lain, anak-anak saya, para apologet muda, dengarkan. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang di sini pada hari ini. Kita semua yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dan berhadapan muka dengan Musa di gunung dan di tengah-tengah api. Ini pemberitaan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya muncul, apakah ada orang yang berdosa ketika belum ada aturan yang datang kepadanya? Enggak. Enggak. Karena Hukuman hanya berlaku kepada dia yang diberi aturan. Betul? betul. Orang yang hidup setelah Adam, tak ada aturan datang kepada mereka, lalu mereka kemudian hidup semaunya mereka, berdosa enggak? Kalau dia tidak tahu aturan mainnya ya enggak dosa. Kalau tidak diberi aturan, berdosa enggak? Enggak. Enggak.
Lalu dosa apa yang kita warisi dari Adam? Sementara yang ada adalah Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Kejadian 3:15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini, keturunan daripada Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan, Bang? Iblis, Bang. Tunggu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunanmu wahai Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan? Tuhan. Adam yang membuat permusuhan? Enggak, Tuhan. Terus kenapa Adam yang disalahin? Iya, nggak tahu deh, Pak. Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Berterima kasih, abangku. Andai saja Anda hidup, Anda tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Kira-kira Anda cocok hidupnya ketika dinilai hari ini, Anda cocok seperti kera atau cocok seperti orang gila yang kehilangan ingatan? Mana yang betul? Gimana? Andaikan Anda tidak mendapatkan kemudian pengetahuan antara baik dan jahat, Anda nggak bisa membedakan baik dan jahat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk. Andai saja Anda tidak bisa membedakan itu, kodrat atau kadar atau slogan atau pangkat atau title yang cocok dengan Anda itu kera atau orang gila. Wah, jangan gitu lah, Bang. Abangku, ini serius. Iya. Kalau Anda tidak tahu baik dan buruk, Anda disebut gila atau disebut kera? Ya, jadi hukum rimba lah. Orang gila dihukum nggak, Bang? Kalau dia melakukan kesalahan menurut orang waras? Enggak. Kenapa dia nggak dihukum? Karena dia nggak tahu aturan main. Nah, karena dia nggak tahu mana baik, mana yang jahat. Kok Adam dihukum? Dia belum tahu baik dan jahat kok. Bahkan sekedar untuk mengetahui dirinya telanjang atau tidak, dia nggak tahu. Nanti setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia sadar kalau oh, ternyata ini yang namanya telanjang. Malu. Tadi dia telanjang nggak malu. Nah, sekarang kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti kita hidup seperti apa tadi? Orang? Ya, seperti hewan. Nah, bisa nggak kita memimpin melumpuhkan bumi ketika kita hidup seperti kucing? Nggak bisa. Berarti itu sudah skenario Allah. Wa isqala bukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam Kejadian 1:26, baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di bumi, di darat, di laut, di udara. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Coba lihat singa, coba lihat harimau, coba lihat kuda Nil, coba lihat buaya. Ada mereka kemudian melakukan sesuatu yang beradab? Misalnya mereka membangun rumah, buat pesawat, bikin ini. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu baik dan jahat. Kalau misalnya manusia juga tidak tahu baik dan buruk, yang diwariskan oleh bapaknya Adam, ya kita nggak bedanya dengan kucing. Nggak ada internet, Bang, nggak ada. Nggak ada orang bisa bikin salib. Nggak ada. Itu skenario Allah. Jadi kita nggak boleh mengarang dalam keyakinan ini. Makanya Al-Quran mengatakan hanya orang yang berakal lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Begitu, saudara. Bang, aku boleh bernarasi gini ya, Bang? Silakan. Adam itu kan mewariskan dosa ya, karena memakan buah pengetahuan ya. Iya, menurut Kristen kan ya. Dari situlah Adam mewariskan dosa waris kan. Iya. Nah, karena Adam memakan itu berarti bentar, Bang. Ada orang tua. Nah, karena Adam memakan buah itu, dia kan mewariskan dosa waris. Nah, terus Yesus datang untuk menebus dosa waris Adam kan.
Kalau saja Adam tidak memakan buah pengetahuan, Adam kan bahkan hidup selamanya kan, abadi. Karena Adam memakan buah pengetahuan, maka dia mati kan. Nah, Yesus kan untuk menebus dosa waris. Dosa waris itu kan bisa dihapus lewat penebusan Yesus di tiang salib kan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi paradok yang aku bikin bingung loh. Kenapa setelah Yesus Menebus salib, menebus masih mati. tapi kita masih mati, dan kita mati dalam dosa itu dah. Bukan hanya sejauh itu parahnya, Bang. Bukan hanya separah itu paradoksnya. Bukan hanya separah itu kemudian kelucuannya. Bukan. Anda tahu nggak? Nih saya uraikan. Adam hidup kekal. Iblis datang. Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan, kamu akan hidup yang kekal. Apa tujuannya? Iblis mengatakan itu untuk menipu Adam, supaya Adam tidak hidup kekal melainkan mengalami kematian. Betul? Iya. Nah, supaya keturunan Adam semuanya masuk ke neraka. Betul? Iya, dia menggoda. Sekarang apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyerahkan Yesus. Tujuannya untuk menyerahkan Yesus. Apa tujuannya Yesus diserahkan? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Apa akibat dari pembunuhan iblis? Penebusan dosa. Penebusan dosa. Berarti iblis mau manusia dosanya ditebus. Betul? Oh iya ya. Mana yang betul? Iblis mau memasukkan anak Adam ke neraka, atau iblis mau memasukkan anak Adam ke surga? Mana yang betul? Ke neraka, Bang. Ke neraka. Dengan kata lain, yang dihadiahkan iblis di atas salib itu adalah pasukannya untuk menggiring manusia ke neraka. Bagi mereka yang percaya tentang kebangkitan sebagai angkatan juahat. Kok masuk akal, Bang ya? Oh iya, Bang Suma. 18 tahun saya nggak tidur, abangku belajar Bible, rangkaiannya dengan Quran. Kok bisa paham itu, Bang ya? Saya belajar, Bang. Saya ngapalin. Saya belajar. Al-Quran saya mengatakan bahwa Tuhanku mengutus nabiku Nabi Muhammad untuk membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan agama kami dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Enggak, menurutku ayat Bible itu susah dihafal loh, Bang. Jangan disimpan di kepala, abangku. Berat. Kalau enggak, aku kan dulu kan sekolah MA ya, madrasah, karena kan sekolah Katolik kan mahal. Iya. Terima tuh sekolah MA. Kalau bahasa Arab itu ya aku belajar juga nih, ya lebih mudah dihafal sekarang. Iya. Aku surat-surat pendek tuh hafal, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti tinggal diramus sedikit ini kopi campur masako 1 teguk, ini udah bisa masuk Islam. Nah, nggak tahu deh, Bang. Tapi yang abang jelaskan masuk akal, Bang. Seperti Harus, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Gitu. ya aku apa yang disampaikan Bang, cuma ya aku enggak coba melepaskan seolah-olah aku nggak punya agama gitu Bang, baca sesuai aja yang apa menjelaskan itu nggak masuk akal. Iya. Ya seperti apa ya, kalau yang Bang Dimas ceritakan itu ya berturut dan masuk logika gitu loh Bang.
seperti yang tadi abang bilang, Yesus yang asli yang ya yang ada di langit. Gak mungkin dong Yesus yang palsu itu di langit. Dia kan bukan orang baik kan. Iya, betul. Ya enggak, jadi yang disebarkan oleh Yesus yang bangkit dari kubur itu orang Kristen. Gimana? Iya kan, Yesus yang bangkit dari kubur itu kan yang mengajarkan ajarannya ya. Berarti dia yang mengajarkan yang dianggap golongan sesat itu orang Kristen. Gimana? Sorry. Saya lagi baca ini. Ya, gimana? Sorry, ulang. Berarti Yesus yang palsu, emang Yesus yang di langit kan ya sudah jelas dong, dia nggak bakal turun kecuali di suatu saat nanti loh. Sampai sekarang kan belum turun, nah saya juga yakin gitu loh. Sesuai yang tadi abang jelaskan, masuk akal. Berarti yang menyebarkan ajarannya yang diajarkan oleh Yesus palsu itu orang Kristen gitu deh. Iya. Dia akan menyesatkan banyak orang, berarti dia harus punya pengikut banyak. Iya, Tadi yang itu bang. Tadi kita sama-sama mencari kandidat orang banyak yang disesatkan Kristus selain Kristen, mana? Kita nggak menemukan. Jadi gemeteran gue bang. Kita nggak temukan gitu loh. Masalahnya itu di situ. Iya. Tapi bang gini loh bang, apakah Allah Bapa yang Yesus itu sama dengan Allah ya? Kalau dalam perspektif abang. Saya hanya ingin begini. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu bang. Maha suci Tuhan itu. Maka dia tidak tersentuh oleh dimensi kemanusiaan. Bilangan 23, bilangan berapa itu? 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bang, aku mau nanya loh bang. Iya. Allah Bapa, aku kan ya awam lah ya. Allah Bapa Iya. itu menurut orang Kristen sendiri itu ada bentuknya gak sih? Gimana? Allah Bapa menurut orang Kristen itu seperti apa bentuknya? Kalau di Islam kan jelas loh. Sama Yahudi ya, dia tidak berbentuk. Ya berbentuk mungkin, tapi tidak, ya nggak serupa lah, nggak bisa di image-kan atau digambarkan. Tapi kalau menurut Kristen itu Allah Bapa itu gimana sih? Orang Kristen mengatakan Tuhan mereka itu roh. Iya. Nah, sekarang definisi roh adalah Apa tuh? roh adalah makhluk. Berarti Tuhan orang Kristen adalah makhluk. Enggak gitu bang. Kalau ada roh berarti ada jasad juga kali ya. Nah, itu dia. Hah? Iya. Makanya pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Oh dia Karena mungkin kayak entitas lain lah ya, selain itu lah ya. iya, Khalik, berada di ufuk, di luar daripada ciptaan. Dia sang Khalik, pencipta. Intinya kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa beliau ada. Iya. Di Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan pencipta langit dan bumi memperlihatkan dirinya melalui kekuasaannya, melalui tanda-tanda di segala penjuru. Contoh,
Siapa yang membuat kemudian terjadinya siang malam? Allah. Ya, iya, pasti Tuhan. Berarti Tuhan itu ada, ngapain kita cari? Siapa yang mengatur ritme pertumbuhan padi, ikan di laut, burung-burung di udara? Tuhan kan? Ya. Jadi ngapain kita lihat cari Tuhan? Tuhan saya mana ya? Oh, lagi main kelereng dengan temannya, Bang. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan alam semesta ini, bumi ini, bagi pencipta langit dan bumi, waduh, tidak bisa digambarkan selisihnya. Kalau aku pernah dengar ayat ini loh Bang, yang marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita gitu. Pernah dengar gak Bang? Kejadian 1:26. Soalnya aku pernah masuk komang siapa ya, dia itu mengatakan Tuhan itu ya sama kayak manusia, ada tangannya. Siapa itu lupa saya. Agak aduh saya ngikutin loh Bang, ngikutin TikTok ya. Jadi Tuhan itu ya, intinya dia bilang Tuhan itu emang ada 3, dan Tuhan Allah Bapa itu ya isinya Roh Kudus ya. Bang, kalau Tuhan itu serupa dengan kita, Iya. berarti Tuhan punya anus dong ya. Iya sih. Bang. Maksud dari data kitabnya orang Yahudi itu harus dipahami berdasarkan pengetahuan yang punya kitab. Kan ada yang punya kitab Perjanjian Lama, yaitu Bani Israel. Tapi dalam pandangan Yahudi tidak mengartikan seperti itu lah ya. Oh enggak. Oh jadi Enggak. Yahudi itu sama dengan Islam. Sama. Contoh nih Bang. Seorang arsitek membangun gedung. Gedung yang dibangun sesuai dengan gambar arsitek. Betul? Nah, kemudian Tuhan mengatakan, baiklah kami mendirikan gedung serupa dengan gambar kami. Apa yang Anda pahami? Gambar ya contekannya dia. Seorang arsitek mengatakan, baiklah kami membangun gedung sesuai dengan gambar dan rupa kami. Oh berarti ya dia bilang ya sesuai yang di kertasnya bentuk bangunan itu lah. Nah, itu dia. Itu. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan punya planning. Tuhan yang mengatur semua alam semesta ini, maka dia menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan gambar dia, bukan gambar tetangga. Bukan berarti baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, maksudnya serupa dengan wujud kita. Berarti perempuan laki-laki dong. Kan manusia ada laki-laki ada perempuan. Berarti Tuhan itu ada perempuan ada laki-laki, atau di tengah-tengah. Waria dong. Iya benar Bang. Berarti Bang, kalau dalam Islam itu kan Roh Kudus itu kan Gabriel kan ya. Gimana? Kalau dalam Islam sendiri Roh Kudus itu kan Gabriel lah ya. Gabriel, Roh Kudus, betul. Soalnya, aduh TikTok siapa ya? Saya lupa itu Bang. Saya pernah masuk ke Komale Bang, kata dia itu Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Aku tuh isinya itu nggak masuk akal. Oh, itu ini salah satu nabinya bom namanya namanya Luga. Oh iya bener Bang, iya. Itu nabinya bom itu. Tapi dia sendiri gimana ya, saling bertentangan gitu ya. Iya, karena dia berpikir ya Tuhan itu kudu wajib punya istri karena ada anaknya.
Ya aku pun gimana bang ya, karena ya lebih dari 10 tahun itu loh nggak ke gereja ya, nggak ngapa-ngapain, berdoa pun enggak. Jadi ya dengan Tuhan Yesus pun ya percaya nggak percaya gitu loh bang. Iya, iya, iya. Apalagi juga kan kayak ini kan SMA di apa, sekolah Islam gitu, nggak kenal orang Muslim kan, belajar nahu sorof juga kan gitu. Cuman aku Iya, iya. sendiri nggak ngerti tentang kitab Katolik sendiri gitu loh bang, awam, karena pergaulan itu emang kebanyakan orang Islam gitu loh bang. Ya aku di lingkunganku hampir nggak ada orang Kristen ya, kalau selain keluarga lah ya. Iya. Mungkin Bang Handi atau yang lain bisa masuk. Saya perbaiki YouTube dulu. Dinda Alif. Gangguan YouTube-nya ya Gurunda? Iya, HP ku mati. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan dia bangkit sebelum 3 hari. Ya ini Putra Lambar, Putra Lam. Makasih ya saudara Kuncen ya. Saya operate dulu YouTube-nya ya. Iya, salam kenal dari saya Bang. Tetap belajar Bang. Oke, lanjut. Iya iya. Putra, Bang Kian Santang, siap? saya pamit dulu ya. Iya, iya Bang. Nanti belajar lagi ya. Iya mau tidur. Makasih bang semuanya ya. Siap. Ini Iwan Pereira tadi nge-DM saya minta ini. Silakan naik Iwan Pereira. Selamat Nah malam, ini, Bang. yo malam Bang. Bang ini turunnya gimana ya? Turunnya saya turunin. Oke oke. Iwa Putra, Muslim apa Kristen Putra? Putra. Oke, nggak ada suara saya turunin. Ya Iwan, kenapa Iwan? Tadi nge-DM saya kan Anda? Iya, kenapa Bang tidak kesana waktu ada Juma? Ya, Bang Juma masih ada di sini di atas lagi benerin YouTube dulu. Tenang aja, mau debat sama Bang Juma. Ini temanya nih. Iya. Iya. Tapi tidak ada Bang Juma, Bang. Ada, Bang Juma itu lagi di atas, ada, masih di atas. Oke, Tenang aja. oke. Saya tunggu Bang Oke. Juma. Oke juga, Bang. Aku juga tunggu Abang. Ada apa, Abang? Naik ke sini? Mau diskusi, mau debat atau mau curhat, Bang? Ya, kita berdiskusi lah. Ini kan kaum apa? Kalau naik sini pasti diskusi, Bang. Iya. Nah, cuma Anda punya ilmu nggak? Kalau berbicara ilmu ya tentu semua orang punya ilmu. Nah, coba tunjukkan dulu ilmu lu. Ini untuk apa Yesus disalib? Dari penerawanganku ilmunya sangat tinggi, Kang. Sangat tinggi, Masya Allah. Iya. Keren ya. Coba, Iwan, tunjukkan kehebatan. Tapi saya mau tunggu Abang Juma, Bang. Iya, ini ada Ustadz Alif juga. Bang Juma lagi benerin YouTube. Sebentar doang. Paling hari tiga. Ya, kalau begitu saya tunggu Abang Juma berbicara, saya akan berbicara. Oke. Oke? Coba, Abang open cam dulu. Buka dulu open camnya. Pan. Buka dulu open camnya. Kok saya jadi kayak gini, Ustadz Alif ngomongnya gimana ini? Aduh. Kena virus. Aduh. Iya, silakan. Biar nanti dia nunggu Gurunda kan gitu ya. Udah masalah. Mungkin sambil nunggu ya oten dulu yang lain kalau gitu naikin. Ya. Untuk apa Yesus disalib? Wah, memang tema yang tidak pernah Wah, kalau merasa saya bosan untuk dibahas. Kalau saya bikin tema hasil dari tirakat tapak 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nah, mau si Enai ini. Si Enai. Ya, jadi begitu, Bang Iwan. Gimana, Bang Iwan? Abang ini paham gak sih? Saya bilang saya tunggu Bang Juma. Saya nggak paham. Pak, kasih paham saya. Woi.
Saklek deh mah tadi, lamun hayang nyembah-nyembah teh Bang Juma weh. Weh, jangan dipaksa, biarin aja. Biarin aja. Kan masih banyak kan oten-oten yang lain. Bang Coba Iwan. di bawah. Halo Bang naikin. Iwan. Bang Iwan. Ya, halo. Wih. Naikkan kawanmu yang mau diskusi dengan yang lain. Silakan. Loh, abang yang naik, saya kan bukan admin. Gimana Ya sih udah. abang ini? Ya udah saya jadiin admin. Mau nggak Bang? Abang kalau mau naik Kristen yang lain, abang yang naik itu loh bang. Abang kalau mau jadi admin harus tap-tap layar dulu sampai 1000. Kan gampang caranya. Tadi kan caranya juga minta naik nge-DM host. Ya gampang bilang ke host nama ini diterima kan gitu. Tapi ya sudahlah. Kelamaan juga. Kan dari awal kan saya sudah bilang, Betul. saya tunggu perjumpaan. Untuk Itulah, apa Pak. Yesus disalib? Saya belum bisa jawab. Saya tunggu abang Juma, oke? Abang paham kak? Enggak. Enggak, orang saya lagi baca judul kok. Saya tidak ngomong sama Anda. Bang Iwan udah siap kopi belum? Mau debat sama Bang Juma? Kan saya sudah bilang, saya siap ketika abang Juma ada. Gimana sih abang kalau tadi nggak paham? Aduh, maaf bentar. Ada yang mau nombak roomnya. Roomnya mau rungkad. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Maaf ya. Suara saya kedengaran nggak? Cek 1. Ada kayaknya. Ini mau rungkad. Minta di tab-tab layar teman-teman, di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya. Udah mulai goyah ini roomnya nih. Ayo di tab-tab layar, posting ulang, di share-share dan jangan lupa ropornya digas ya. Biar ada pergerakan. Biar ada pergerakan ya. Ini kayaknya ada yang mau nombak. Aduh, kacau kali ini Oten ini. Yuk dibantu dulu, di tab-tab layar dulu sampai 1M ya. Ayo digaspol, biar roomnya kuat ya, sampai subuh kita debat. Ini udah mulai goyah roomnya. Cek 1. Tuh kan. Yuk dibantu yuk. Ayo dibantu digaspol. Jangan lupa ropernya digas ya teman-teman ya. Biar ada pergerakan di roomnya. Ya Ustaz Dalip, apa dong lanjut. Saya nyari oten yang lain. Moderator tolong dinaikin oten yang lain moderator. Ya, sambil kita nunggu guru kami juga ya. Ini untuk Iwan, Anda tidak usah buka mulut, Anda diam aja. Pertama, saya izin menyampaikan dulu berdasarkan pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Poin-poinnya saya sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 33. Di situ Allah berfirman, hukuman bagi orang yang memerangi utusan Tuhan, Rasul Allah, dan juga memerangi Tuhan, artinya melawan aturan Tuhan, maka orang itu harus dihukum yang hina sehina-hinanya. Di antaranya adalah harus dihukum dengan cara disalib. Jadi kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, hukuman penyaliban itu atau orang yang layak untuk disalib itu adalah orang yang melawan Tuhan dan orang-orang yang melawan utusan Tuhan. Itu jelas, berarti penyaliban itu berlaku bagi orang yang jahat. Jahat terhadap utusan Tuhan, jahat terhadap Tuhan. Karena dia membantah. Nah, sekarang kita baca di dalam kitabnya teman Kristen. Dalam prinsip imannya orang Kristen, Yesus harus mati di atas kayu salib. Lalu kita lihat kronologisnya yang terjadi di dalam kitabnya. Ternyata tidak lepas dari rencana si jahat, alias si iblis. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Iblis, bapak dusta dari segala dusta.
Kalau kita buka Matius 26, nomor 21 juga. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Akan ada yang menyerahkan Yesus. Sejauh yang kita dapati berdasarkan data-data kita teman-teman Kristen, orang tersebut adalah pengkhianat yang bernama Yudas yang dirasuki oleh si iblis. Si iblis ini punya rencana jahat, yaitu menghendaki Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga ia merasuki si Yudas. Di sini terjadi kontradiksi secara akal sehat. Di satu sisi itu adalah kejahatan, rencana jahat yang dilakukan oleh iblis dan si Yudas, begitu juga orang-orang yang lain, imam-imam kepala, orang Yahudi, yang dimana di situ adalah Yesus diserahkan kepada bangsa Romawi untuk disalib. Tapi di sisi lain mereka mengimaninya itu adalah sebagai penebusan dosa. Ini yang tidak nyambung, padahal itu adalah karya si jahat alias karya si iblis. Iwan gak usah bicara, saya sedang bicara dengan Anda ya. Sebenarnya teman-teman Kristen, di sini kita menemukan data karena Kristen mengakui mengimani bahwa dosanya ditebus di atas kayu salib, itu sama saja sejalan dengan rencana si iblis. Karena iblis yang menghendaki menginginkan Yesus mati di atas kayu salib. Itu kan jelas ayatnya ada. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Oke, ini ada yang baru naik, Bion. Kodam singanya keluar.